Tanggal 10 Juli 2019. Waktu itu saya menikahi dengan seorang wanita yang bernama Sof Afkarina. Nah, video pernikahan ini kalian bisa lihat di video-video sebelumnya ya. Nah, alhamdulillah. Tapi pernikahan kami atau kebersamaan kami, atau bisa bahasanya itu bulan madu, tidak lama. Karena waktu itu juga saya sebelumnya telah mendaftar sebagai guru relawan di daerah 3T Indonesia di bawah naungan Kementerian Agama Republik Indonesia. Jadi kebersamaan kami hanya 3 hari. Tanggal 13 Juli 2019 saya akhirnya berangkat ke Jakarta untuk melakukan BIMTEK dengan para pemerintah dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Ya, beginilah. Di sini waktu itu saya bertemu dengan pegawai Kanwil dari Sulawesi Tenggara, karena waktu itu saya ditugaskan di Sulawesi Tenggara. Di sini ada Ibu Mega. Nah, kemudian saya BIMTEK di Jakarta selama 3 hari dan langsung terbang ke Sulawesi Tenggara. Di Sulawesi Tenggara saya ditempatkan di daerah kecil, di pulau kecil. Nah, yang namanya Pulau Wawoni'i. Saya akhirnya berlayar ke pulau tersebut dengan perasaan yang cukup senang ya, karena memang masih belum tahu bagaimana tempatnya. Saya ditemani oleh pegawai Kanwil, yaitu Ibu Hut Agustin namanya. Nah, kemudian saya di sana juga sudah ditunggu oleh pegawai. Belum, saya waktu itu datang sudah siang kan. Nah, saya langsung ke tempat tugas. Waktu itu saya masih di sebelah kecamatannya ya, sebelah kecamatan tempat tugas saya. Karena di sana ada saudaranya Ibu Hut Agustin. Jadi saya waktu sore itu bermalam di Desa Munse namanya. Nah, waktu itu saya ketika datang, saya terus terang sangat menangis sekali karena saya seperti entah di mana tempatnya. Apalagi sinyal HP saya sudah mati karena waktu itu saya memakai Indosat. Ternyata di Munse, di desa tempat saya sementara menginap pada sore itu, sinyalnya adalah Telkomsel. Aduh, saya menangis sekali. Apalagi si istri di sana juga bertanya-tanya bagaimana keadaannya, dan saya belum sempat mengabari bagaimana keadaan saya ketika sampai di tempat tugas, karena saya juga mengira di tempat tugas saya itu ada sinyal Indosat. Aduh, kasihannya. Saya sangat menangis sekali waktu itu. Aduh, seperti entah di mana. Aduh, saya jika teringat juga sedih sekali itu. Nah, seperti inilah perjalanan di Pulau Wawoni'i ya. Pulau yang kecil, masih banyak hutan-hutan, bahkan desanya gang desa satu dengan desa yang lain itu sangat jauh ya, bisa 5 kilo hingga 10 kilo. Jadi kita harus melewati hutan waktu itu. Tak menyangka sekali. Dan ini video yang sebenarnya ini saya sudah lama di pulau ini ya, baru ada tiang listrik. Karena memang saya pertama datang hingga mungkin berapa ya, 7 bulan 8 bulan ini tiang baru didatangkan.
karena memang di desa kami khususnya masih belum ada penerangan listrik. Aduh, kasihannya ya. Nah, jika malam tiba, nah ini kalau belum ada listrik dulu ya, saya naik motor bersama teman saya menyusuri hutan. Aduh, tanahnya masih belum beraspal juga. Nah, sangat gelap sekali ya. Pertama saya juga seperti ini, sangat takut sekali karena tidak ada penerangan selain lampu motor. Lah ini jika lampu motornya mati, udah habis sudah. Bagaimana kita pulang? Apalagi juga listrik belum masuk, pakai HP pun juga terbatas. Setiap pagi di sini tempat saya mencari inspirasi, melihat situasi, ya menikmati kondisi lah. Alhamdulillah sekali saya di tempat di sini dengan menyaksikan fajar terbit, karena saya juga berada di timur pulau, jadi saya bisa menyaksikan ini semua. Di depan saya ini adalah Laut Banda, laut yang lepas ya. Langsung kalau saya ke sana terus, ke arah timur terus, saya akan langsung ke Maluku. Nah, indah sekali bukan? Hampir setiap pagi saya menghabiskan tempat di sini. Alhamdulillah, indah sekali. Ini terkadang juga ada anak-anak didik saya ya, yang sekalian jalan-jalan ke pantai atau ke dermaga ini. Nah, di samping saya ini yang paling pinggir ada Pak Arfa ini, saya ingat sekali. Nah, Arfa adalah salah satu guru juga, guru agama di SMP Sabta Pauni Timur. Dan yang paling pinggir ke sebelahnya ini adalah Pak Imam ya, yang angkat tangan ini. Dia adalah imam masjid di desa kami di Tekonia ini. Saya hidup di desa Tekonia namanya, kecamatannya Wani Timur,
Kabupaten Konawe Kepulauan. Nah, ini tempat salah satu di lingkungan sekitar saya ya. Ini ketika pohon coklat sangat banyak sekali, tetapi sayang sekali di sini tidak subur karena ketika sudah dia tumbuh buah coklatnya ya malah membusuk. Penghasilan besar di desa kami sini ialah misalnya pala. Ini ada juga cengkeh, kalau kelapa yang dibuat untuk bahan baku saya lupa namanya, kopra untuk pembuatan sabun ataupun yang lain. Nah, di sini ada juga cengkeh yang mungkin ketika saya mampir ke rumah tangga saya bantu petik cengkeh ini untuk dijual lagi, yang waktu itu cengkeh itu sangat mahal sekali ya. Nah, ini ada juga jalanan setapak, sudah cor-coran ya, mengindah desa kami ya. Di sini rumah-rumah kayu, adapun rumah tembok tapi ya juga sedikit sekali. Foto selfie. Ini di halaman masjid. Ini juga karena khas sekali dengan pohon kelapanya ya, di Pulau Wawoni ini pasti sangat banyak sekali pohon kelapanya. Namanya juga Pulau Wawoni. Nah, Pulau Wawoni itu ialah artinya jika di bahasa sana adalah Pulau Kelapa. Jadi tidak heran di pulau tempat tinggal saya ini penuh dengan pohon kelapa. Nah, ini ada pohon kelapa yang mana juga ya yang bisa berbelok. Ada juga pohon yang bercabang dua pohon kelapanya, tapi entah kemana fotonya saya tidak tahu ini.
keadaan masyarakat kami. Nah ini ketika malam hari ya, ini saya berada di rumahnya Bapak Kepala Desa. Nah kami menikmati menonton TV bersama ya, karena memang TV di desa kami itu hanya beberapa yang memiliki. Itu pun jika dinyalakan harus memakai genset. Ketika itu masih belum ada listrik. Jadi saya setiap malam ketika mencari hiburan, saya selalu datang ke sini. Ya, alhamdulillah. Nah ini ketika minggu pagi ya, saya jalan-jalan. Nah ini di pinggir pantai, ibu-ibu sedang asik bersenam meriah. Ini ketika waktu, kalau nggak salah, ada kematian dari warga ya. Ini ibu-ibu rewang bahasa Jawanya, gotong royong membantu para keluarga jenazah. Nah ini bapak kos saya ini, ketika sebenarnya dia di Kendari, tapi ini ketika dia berlibur kembali ke rumah yang ada di desa sini. Nah ini yang dibawa adalah cacing ya, cacing laut. Kalau dengar sih agak jijik, cacing laut atau bahasanya sipo. Saya pertama makan juga kayak geli-geliin gitu, tapi lama-lama juga saya tidak suka karena tahu kalau ini ternyata cacing. Nah ini saya ikut bapak kos mencari kelapa di bukit ya. Jalan kaki capek sekali ini. Saya masih teringat sekali panas-panas. Nah ini ketika acara Maulud Nabi. Nah berkumpul di sini Maulud Nabi. Ketika saya mengajar di sekolah, beginilah suasana di sekolah. Di sekolah saya ya, di SMP Ohoni Timur. Nah ini ketika apel pagi, murid di sekolah kami ada sekitar berapa ya, 80 anak. Nah semuanya ada 80 anak. Ketika suasana apel pagi, teringat kembali ini saya. Nah ini semua tutup buku ini mukanya, karena ini apel siang ya, panas sekali waktu itu. Nah ini ketika anak-anak berada di aula ya. Ini ada Ibu Feni, guru bahasa Inggris di SMP sini. Ketika itu kalau nggak salah ini adalah pemilihan OSIS, karena Ibu Feni ini sebagai guru OSISnya ya, pembina OSIS. Ini ketika suasana belajar di kelas. Nah ini adalah suasana ketika saya mengajar Jumat Imtak ya, iman dan bertakwa. Saya isi dengan belajar baca Yasin dan lagu-lagu nasionalis Islam agar membentuk karakter Islam ya bagi anak-anak ini. Nah ini ketika saya mengajar senam kepada anak-anak ini pas sore hari ya, karena di sini belum ada senam ya, dan saya waktu itu yang membawa senam, maksudnya yang mengajari anak-anak senam yang mengisi pada Jumat pagi senam ceria. Nah ini saya ajarkan pada anak-anak agar
aja.
Oh, susunya. Oh. Mana yang dikubur tadi? Yang dikubur. Hah? Coba, Akmal. Kubur hidup. Suami istri kasihan. Bebela kubur lagi. Farid. Oh iya. Kubur. Apa lagi? Timbun mi. Panas, kok timbun saja. Saya kacangnya di tangan. Tidak ada kamu sebelum bawa bisa. Kayak gusti kita. Saya bawa HP besar. Cuma makan kamu. Asap. Oh, jati begini. Kita bela dia ditutup semuanya begitu. Ya, Pak. Bisa? Papa, cepat dong. Ganti ya. Oh ininya biar Belain Papa, dia lubang-lubang. Kan azab. ada lubang. Azab. Tinggalkan lu. Telah dikubur. Siapa ini? Telah dikubur dengan tenang. Awas, jangan pilih kamera. Bawa, woi kan, woi. Bawa, woi. Datang pulang adat. Tidak. Kayu. Dia hamil. Masih berapa sini? Azab anak-anak terlalu nakal. Sini. Wah, Gunung Semeru. Lain hamilnya. Berapa begitu? Bangun Mian. Saya akan melepas. Iya.
Bangsa sekali. Oh ya. Inilah yang Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Seluruh angkasa raya memuja pahlawan negara. Namun ku remaja di ribaan bendera, bela nusa bangsa. Kau ku kenal, wahai bunga putra bangsa. Harga jasa kau jaya pelita bagi Indonesia merdeka. Satunya lagi, yang satunya. Saya
Jaka. Tarik Pak Jaka. Jangan gabung. Jangan pukul. Ini tempat yang saya foto adalah Masjid Tekonia. Masjidnya di Tekonia. Sebenarnya masjidnya ada dua. Nah, kok bisa ada dua? Memang desa kami kecil. Hanya kalau kita berkeliling itu hanya butuh waktu punya berapa menit jaraknya karena cuma 1 kilo kurang lebih diameternya.
Kalau di Jawa atau di tempat lain mungkin itu satu dukuh ya. Kalau di sini satu desa. Bahkan satu desa ini akhirnya dipecah menjadi 4 desa karena untuk mencakupi pulau ini untuk menjadi kabupaten. Karena sebelumnya pulau ini itu kabupatennya itu ikut yang berada di pulau seberang ya, yang ada di Kendari sana, namanya Kabupaten Konawe. Nah, karena semua warga di sini kesulitan untuk mengurus KTP, KK atau yang lain, akhirnya harus pergi ke seberang pulau. Itu pun harus memakan waktu yang lama, 3 jam. Aduh. Akhirnya pemerintah membuat pulau ini menjadi sebuah kabupaten. Hingga akhirnya Desa Tekonia Raya ini dipecah menjadi 4 desa. Ada Butoeya, Tekonia, Wakadawu, dan Saburano. Nah, ini adalah masjid yang berada di Tekonia. Nah, ini pemandangan ketika malam hari. Anak-anak, ini salah satunya adalah Akil namanya. Nah, ini dia azan. Nah, ini suaranya sangat tinggi sekali ya. Semoga dia bisa berbakat di bidang suaranya. Kemudian ini ada, nah ini desa sebelah saya, masjid yang saya katakan satunya lagi, yaitu Masjid Wakadawu. Nah, di sini ketika saya habis sisa mengaji di tempat sini. Nah, kemudian, nah ini ketika anak-anak berlatih azan. Ini kegiatan Agustusan di desa sebelah ya, di Desa Monse. Sebenarnya satu kecamatan, akhirnya dipusatkan di Desa Monse. Ini ketika itu waktu itu ini lomba sepak bola, karena di sini hampir sepak bola itu sangat disenangi sekali ya. Nah, ini ketika, kalau nggak salah ini Bapak Wakil Bupati ini, atau Bapak Bupatinya sendiri, Wakil Bupati kalau nggak salah, atau dari intinya dari pemerintah ketika dia menendang penalti. Nah, ini ketika lomba sepak bola anak-anak, ini kedatangan masyarakat. Nah, ramai juga ya ini, tapi ini di desa sebelah, di Desa Monse. Saya harus naik motor bersama teman saya kalau ke sini. Kalau jalan kaki jauh sekali, melewati hutan. Nah, ini ketika malam puncaknya ya, ini bersama anak-anak, yaitu kita mengadakan yaitu malam Sabtu. Nah, waktu itu saya salah dengar, saya kira malam Sabtu. Tapi kalau nggak salah malam ini kok dibilang malam Sabtu, ternyata namanya malam Sabtu ya, bukan malam Sabtu. Nah, malam Sabtu ini diisi oleh anak-anak yang berpakaian pramuka, ya berkumpul di lapangan semua. Nah, akhirnya dia membuat obor dan berkeliling mengelilingi desa. Nah, ini suasana ketika malam hari, malam Sabtu ya, penuh dengan obor. Nah, ini saya bersama anak murid, juga bersama guru-guru SMP, Bapak Ali.
Ini ketika saya di belakang kos ya, ini rumah kos saya di belakangnya langsung berhadapan dengan laut langsung. Ini ketika angin surut, saya membaca buku-buku, menikmati indahnya pagi hari. Nah, berfoto ria, berselfie ria. Nah, ini ketika saya bersama anak-anak memakan kelapa muda ya di belakang rumah langsung. Aduh, enaknya bukan main hal seperti ini. Ini saya bersama anak-anak ini melihat. Nah, itu anak-anak sedang mandi di laut, meskipun agak kotor ya lautnya, karena juga biasa dibuang untuk tempat sampah. Nah, ketika saya sore hari ya duduk-duduk di belakang rumah bersama ini ada Ibu Elia dan Arfan. Nah, ini saya naik sampan, padahal anak-anak jalan sudah bisa, saya naik sampan mengelilingi laut, bukan laut sih, pantai kecil. Nah, ini keadaan rumah kos ya bersama teman-teman kami. Dapur. Nah, ini saya bersama Pak Ali Bin mau mencari jalan-jalan ke laut, mencari sesuatu yang bisa dimakan, ikan atau apa, nanti coba kita lihat. Nah, ini jalan menyusuri sore mencari kerang atau yang lain. Ini saya foto bersama bintang laut. Indah sekali bukan? Nah, ini ada foto babi, foto kudu babi.